وجعل فاتن وعلى الموضوع وعلى النور وعلى مدينة ويترم أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التسبيح بها والإذعان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه إلى يوم الميزان. وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, guru-guru ngaji, Abuya Syekh Yusuf Al-Hadrami, dan kepada Bapak Wahyu Dika Anwar, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah. Dan yang saya muliakan pula sesepuh kita Ketua MUI Khotib Bapak Abdullah Hadi. Dan yang saya muliakan pula para tokoh-tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan memuliakan kepada Tuhan Pian Seberatan. Dan yang kita hormati pula dan yang kita banggakan, orang yang nomor satu dan di nomor satukan di Khotib, Bapak Bupati Kiai Haji Halikin Nur. Dan yang saya hormati pula bapak-bapak aparatur pemerintah yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi juga rasa hormat kepada Bubuhan Pian Berataan. Wabil khusus kepada Habibana, biar melihat lawan Habib kita, Habib kita Al-Habib Ahmad Al-Habsi, dan kepada segenap undangan para hadirin hadirat yang melangkahkan kakinya ke tempat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan iradah dan inayah dari Allah, kita diizinkan untuk berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia, dalam sebuah acara yang mulia, berkumpul dengan orang-orang mulia. Dan mudah-mudahan tidaklah keluar kita di tempat ini kecuali kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kami sebutkan tempat ini tempat yang mulia? Karena tempat ini adalah buyutun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, tempat di mana identik dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kami sebut acara ini sebagai acara yang mulia? Karena acara ini kita memperingati orang yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mulia daripada aras, beliau lebih mulia daripada surga, beliau lebih mulia daripada kursi. Beliaulah makhluk Allah yang termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan afdalul khalqi alal itlaq Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Paling afdalnya makhluk, ingat
Kata ulama, paling afdalnya makhluk bukan afdalun nas, bukan afdalul insan, tetapi para ulama mengatakan afdalul makhluk. Paling afdalnya makhluk bukan paling afdalnya manusia. Kalau hanya sebatas dikatakan manusia, nanti ada orang yang beranggapan bahwa Nabi kita Muhammad hanya mulia di kalangan manusia. Tetapi para ulama mengatakan afdalul khalqi alal itlaq Nabiuna Muhammad, lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah ini Pak, Bu, banyak. Ada jin, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Di antara keseluruh makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Kemudian manusia ini pun banyak jumlahnya, miliaran, jutaan, dan di antara miliaran manusia Allah lagi-lagi memilih 124.000 manusia yang kita kenal dengan para nabi-nabinya. Di antara 124.000 itu lagi Allah pilih lagi menjadi 313 manusia terbaik yang kita sebut dengan para rasulnya. Dan di antara 313 itu pula Allah lagi-lagi memilih yang terbaik, yaitu yang kita kenal dengan 25 nabi pilihan. Dan di antara yang 25 Allah lagi-lagi memilih 5 yang terbaik yang kita kenal dengan ulul azmi. Nabiuna Nuh, Nabiuna Ibrahim, Nabiuna Musa, Nabiuna Isa, wa Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang 5 terbaik Allah lagi-lagi memilih 2 di antara terbaik tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang 2 ini Allah memilih yang paling diagungkan, yang paling dimuliakan adalah orang yang kita peringati hari ini kelahirannya, yakni kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, setiap sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan, yang berta'aluk kepada baginda Rasul, meskipun itu biasa, maka akan menjadi luar biasa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merayakan peringatan Maulid Nabi? Tidak pernah kita mendengar perayaan haulnya Nabi, seperti haul bulan bin bulan, memperingati 100 hari bulan bin bulan, memperingati 1000 hari bulan bin bulan. Tetapi Nabi yang diperingati maulidnya bukan haulnya. Dikatakan bahwasanya selain daripada Nabi tidak ada yang maksum. Kalau kita ini Pak, Bu, kalau dilahirkan itu belum tentu kita disebut orang yang baik, kecuali nanti dilihat di penghujungnya bagaimana kita mati. Mungkin ada di antara kita yang dulunya bagus perjalanannya, di hujung hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, nggak bisa dirayakan atau diperingati haulnya. Ada di antara kita hidupnya bagus di awal, kemudian di akhir bagus, dikenang, dirayakan atau diperingati wafatnya. Ada juga di antara kita yang dulunya tidak bagus, kemudian berjalan sampai meninggal tidak bagus, naudzubillah wa iyadzubillah. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahir pun beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ketika lahir dan ketika wafatnya senantiasa mulia dan tidak ada cacat dan aib sedikit pun. Beliaulah seorang yang bagus surah, sarirah dan sirahnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya kita memperingati Maulid Nabi itu karena kelahiran baginda Rasul adalah hari yang menggembirakan. Dan kenapa kita tidak memperingati wafatnya baginda Rasul? Karena wafatnya baginda Rasul adalah hari yang sangat menyedihkan. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya baginda Rasul, saking agungnya baginda Rasul, setiap yang berkaitan dengan baginda Rasul, dari tanggal lahirnya, dari detik-detik
oleh ulama. Rasulullah lahir di waktu fajar, kenapa tidak di waktu Jumatan, kenapa tidak di waktu maghrib dan sebagainya, itu pun dikaji oleh ulama. Tidak ada manusia yang lahir seperti baginda Rasul yang dicari, dikupas oleh ulama tentang kelahirannya. Kenapa baginda Rasul lahir 12 Rabiul Awal, tidak tanggal 1, 2, 3 atau 27 Rabiul Awal? Maka kata ulama, itu adalah isyarat bahwasanya yang lahir daripada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah sebuah isyarat bahwa yang lahir itu kelak akan membawa agama yang bernama agama Islam, yang dimana Islam itu pokoknya 12 perkara. Jadi rahasia daripada tanggal 12 kata ulama bahwasanya itu adalah isyarat yang lahir itu akan membawa agama yang diridhoi Allah, agama Islam, yang Islam itu pokoknya 12 perkara. Jadi 12 perkara pokok Islam. Ada yang namanya rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji 5. Ada yang namanya rukun iman, ada 6, 11 jumlahnya. Dan ada yang disebut dengan rukun ihsan, yang kita kenal dengan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi jumlahnya 12. Rukun Islam 5, rukun iman 6, dan rukun ihsan 1, jadi 12. Nah, lahirnya baginda Rasul tanggal 12 kata ulama itu mengisyaratkan bahwa beliau itu lahir akan membawa agama yang mana pokok agamanya tersebut adalah 12 perkara. Mudah-mudahan dengan kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, kita dijadikan oleh Allah seorang yang muslim, yang mukmin dan muhsin, karena kita menjalankan 3 hal ini, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Kalau kita bujur-bujur beriman, kalau kita bujur-bujur menjalankan rukun iman, baru kita disebut orang mukmin. Kalau kita benar-benar menjalankan rukun Islam yang 5, baru boleh dikatakan kita orang yang muslim, yang sempurna. Kalau kita benar-benar menjalankan rukun ihsan yang 1, bahwasanya kita beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah, dan kalau kita tidak mampu merasakan yang demikian, maka ingatlah bahwa Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Ini rukun ihsan namanya. Bila kita kawa menggawi itu, maka kita disebut orang yang muhsin. Muhsin, orang yang paling baik. Ini tanggal 12 Rabiul Awal. Itu rahasia kata ulama. Kemudian kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Rajab yang mulia, bukan di bulan Zulhijjah, bukan bulan Ramadan? Kata para ulama, itu adalah pilihan Allah supaya menepis daripada anggapan-anggapan manusia yang nantinya kelak apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di Ramadan, mereka menganggap Muhammad itu mulia karena lahir di Ramadan. Muhammad itu mulia karena lahir di bulan Rajab, bulan Syahrul Hurum. Tetapi Allah pilih Rabiul Awal yang semestinya bulan Rabiul Awal ini sebelumnya adalah bulan biasa, tetapi tatkala dilahirkannya Nabi kita Muhammad, maka yang menjadi mulia adalah bulannya, bukan Nabi Muhammad yang menjadi mulia karena bulan Rabiul Awalnya. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala pilih bulan Rabiul Awal yang bulan itu tidak ada istimewa sebelumnya. Kemudian kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di waktu fajar? Fajar, Qubail Fajrin Syamsul Huda. Dilahirkan sedikit sebelum fajar. Kata Habib Umar di dalam qasidah atau di dalam maulid dia ulaminya, wa Qubail Fajrin Syamsul Huda. Dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum fajar sedikit sebagai apa? Sebagai Syamsul Huda, mataharinya hidayah. Jadi baginda Rasul lahir di waktu fajar, fajar yang maknanya adalah cahaya atau terang, itu mengisyaratkan bahwa yang lahir kelak akan menjadi penerang bagi alam semesta, yang mana di saat itu gelap gulita melanda umat jahiliyah, yang dengan lahirnya baginda Rasul maka akan teranglah alam semesta. Allah pilih di waktu fajar, itu isyarat buat kita bahwa yang lahir akan membawa hidayah, akan membawa lampu penerang daripada alam semesta. Kemudian
Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang paling menarik. Di antara orang-orang yang berkaitan lahir dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun memiliki nama-nama yang dikaji oleh para ulama. Seperti siapa? Seperti ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian yang berkaitan lagi dengan kelahiran baginda Rasul, As-Safa yang membantu kelahiran baginda Rasul. Kemudian lagi ada yang namanya Suwaibah. 3 nama ini kata ulama tidaklah sesuatu yang kosong daripada makna, tetapi semuanya masing-masing memiliki makna yang apabila kita memperingati baginda Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan 3 hal ini. Aminah artinya di dalam bahasa Arab aman, keamanan, ketentraman, kebahagiaan. Suwaibah artinya pahala-pahala. Kemudian As-Syafa yang artinya kesembuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin memperingati Maulid baginda Rasul, memperingati hari lahirnya baginda Rasul, insya Allah akan mendapatkan 3 hal ini, yaitu aminah, keamanan, ketentraman, kebahagiaan. Sawaibah, yaitu pahala yang melimpah ruah dari Allah, dan juga mendapatkan As-Syafa, yaitu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikaji para ulama. Nama-nama yang berkaitan dengan kelahiran baginda Rasul pun tidak memiliki sesuatu yang kosong, tetapi Allah jadikan sesuatu yang mulia. Kemudian yang paling menarik yang menjadikan kita pelajaran, yaitu baginda Rasul lahir dalam keadaan sujud. Ya, kalau berulang, lahir dalam keadaan sujud. Adakah bayi qablahu wa ba'dahu mithlun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah bayi atau anak yang lahir seperti baginda Rasul sebelum dan sesudah? Tidak ada. Baginda Rasul lahir dalam keadaan sujud. Kata ulama, itu adalah isyarat bahwa tatkala kita lahir ke dunia, tujuan pertama-tama kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, simbol atau isyarat daripada sujud itu adalah ibadah. Lahirnya baginda Rasul dalam keadaan sujud itu adalah simbol atau isyarat buat kita umatnya, bahwa tujuan pertama Allah jadikan kita di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menghamba, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kemuliaan seseorang, keagungan seseorang yang beriman tidaklah sempurna tanpa diikuti dengan amal soleh, tanpa beribadah, tanpa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, kalau ada orang cuman beriman ya, mengaku beriman, tapi kadang mau beribadah, kadang mau sembahyang, kadang sempurna. Atau juga sebaliknya, ada orang beribadah tapi kadang beriman, kadang sempurna. Maka di dalam ayat banyak Allah menyebutkan, ketika Allah menyebutkan kalimat alladzina amanu, Allah barengi dengan wa amilus sholihat. Contoh di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian di dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya, ketika Allah menyebutkan orang-orang beriman, maka Allah barengi, maka Allah buntuti dengan kalimat wa amilus solihat. Artinya, kalau kita cuma mengaku beriman kepada Allah, tapi sholat kita tinggalkan, kewajiban-kewajiban kita tinggalkan, maka kita tsumma radadnahu asfala safilin. Allah hinakan kita di dunia dan akhirat. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan kisah bahwa pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk turun ke permukaan bumi, untuk menanyakan di antara makhluk-makhluk Allah ini, apakah mereka itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah atau malah kufur kepada Allah. Maka turunlah malaikat, diperintahkan oleh Allah, malaikat turun ke salah satu binatang yang diciptakan oleh Allah yang bernama kerbau.
Di saat itu malaikat bertanya pada kerbau, "Wahai kerbau, apakah engkau bersyukur dan ikhlas diciptakan oleh Allah sebagai kerbau yang mana engkau senang berkubang di lumpur?" Apa ujar kerbau? "Wahai malaikat, aku bersyukur, aku ikhlas diciptakan oleh Allah sebagai kerbau walaupun aku berkubang di lumpur daripada aku diciptakan oleh Allah seperti kelelawar." Tuh kelelawar, kata kerbau, lihat di goa, inya mandi itu lawan baju kaminya seorang, bergantung ke kami jawabnya juga. Lebih baik aku, ujar kerbau, daripada kelelawar. Nah, ujar malaikat, ada yang lebih baik daripada ikan. Kemudian didatangi lagi oleh malaikat kelelawar yang bergantung tadi. Ujar malaikat, "Wahai kelelawar, apakah engkau ridho ikhlas diciptakan oleh Allah sebagai kelelawar?" Kata kelelawar, "Aku ikhlas dan ridho dan bersyukur daripada aku diciptakan oleh Allah seperti seekor cacing." Tuh kata kelelawar, dia cacing, pada Nabi isi batis, berjalan punah di dalam tanah lagi hidupnya. "Aku bersyukur," ujar kelelawar. Kemudian malaikat mendatangi lagi kepada cacing, "Wahai cacing, apakah engkau bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai seekor cacing?" Kata cacing, "Aku bersyukur, aku ikhlas daripada aku diciptakan seperti manusia." Tuh kata cacing, manusia yang kadang mau sembahyang, manusia yang kadang mau berpuasa, manusia yang kadang mau berjumatan, lebih mulia aku, ujar cacing. Kenapa? Karena ujar cacing, bilanya aku meninggal diolah orang gak semumpan unjun, sudah habis sama. Kada ada istilah siksaan lagi, ujar cacing. Lebih bagus aku daripada manusia yang kada beribadah, kada mau taat lawan Allah, inya mati dipertanggungjawab akan matinya. Mulia mana, kata cacing? Mulia aku atau dia? Ini pun pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarni. Berdapat lawan anjing, lawan anjing di tempat-tempat sampah. Kemudian anjing ini hendak makan. Kata Uwais Al-Qarni, "Kul mimma yalik." Wahai anjing, makan yang dekat dengan kamu, makan yang kamu butuhkan. Wa ana aqulu mimma alik, dan aku pun akan memakan apa yang aku butuhkan. Makanan kita berbeda, ujar Uwais Al-Qarni. Makanan ikan tulang aku roti. Tetapi kata Uwais Al-Qarni, apabila kelak di hari kiamat aku berhasil melintasi Shiratal Mustaqim kemudian masuk surga, maka aku lebih mulia daripadamu, wahai cacing, wahai anjing. Tetapi wahai anjing, apabila kelak aku dimasukkan oleh Allah di akhirat, aku tak dapat melintasi Shiratal Mustaqim karena ibadah yang aku kerjakan di dunia, kemudian aku tidak selamat, maka engkau anjing lebih mulia daripada aku, kata Uwais Al-Qarni. Artinya apa? Artinya kalau kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman, tetapi kita lupakan ibadah-ibadah kepada Allah, tetapi kita lalaikan ibadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya kita lebih hina dan lebih rendah daripada binatang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW ini, Allah senantiasa menitipkan hidayah dalam hati-hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik di dalam hati kita, sehingga tak lagi berat ketika kita mendengar panggilan-panggilan Allah, tak lagi berat ketika kita mendengar kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak Bu, kalau kita ini diciptakan awal mulanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila hendak mulia gawi sampungakan kita lawan baginda Rasul, sampungakan kita lawan baginda Rasul. Pernah kita mendengar kenapa kita ini malas beribadah, kenapa kita ini lalai kepada Allah? Karena ikatan kita lawan baginda Rasul itu masih jauh. Karena ikatan kita dengan baginda Rasul itu masih jauh, Pak Bu. Seandainya kita membesarkan ta'aluk atau menguatkan ikatan kita kepada baginda Rasul, niscaya tidaklah berat ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, apabila kita menguatkan ikatan kita dengan baginda Rasul, hubungan kita dengan baginda Rasul tidak
kita mendengar Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh karena apa? Karena ada pada diri Nabi Nuh alaihissalam nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan beliau daripada banjir bandang. Nabi Ibrahim Allah selamatkan daripada kobaran api Namrud. Kenapa? Karena ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan, Allah muliakan mereka. Kenapa? Karena ada hubungan atau ikatan yang besar dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemungkinan nih bupati kita nih, kemungkinan sidin ini manam semalam. Kenapa? Karena berikatan juga lawan nur Nabi Muhammad. Coba lihat arah sidin, halikin nur, masya Allah. Jadi setiap sesuatu yang berkaitan lawan Nabi Muhammad, berkaitan lawan nur Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa? Supaya hidup terus Nabi Muhammad dalam diri kita. Kayak apa? Supaya ikatan kita kuat terus lawan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Di dalam hadis Imam Tirmidzi dalam sunannya mengatakan, ini supaya hidup hak baginda Rasul, hidup secara ruhan, bukan secara wujud atau jasad. Bila hidup di dalam hati kita, maka nyaman beribadah, maka nyaman melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Supaya hidup baginda Rasul di dalam hati kita. Salah satu caranya di dalam Sunan Tirmidzi dikatakan, man ahya sunnati faqad ahyani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata baginda Rasul, maka ia menghidupkan aku. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku, kata baginda Rasul, maka ia akan menghidupkan aku. Artinya apa? Apabila kita mengamalkan sunnah di dalam rumah kita, berarti kita menghidupkan Rasulullah di dalam rumah kita. Apabila kita menggawi sunnah di kantor-kantor kita, berarti kita menghidupkan Rasulullah di kantor kita. Apabila kita menggawi sunnah baginda Rasul di kampung-kampung kita, maka kita adalah orang yang menghidupkan Rasulullah di tanah-tanah kampung kita. Apa manfaatnya bila sudah baginda Rasul bersama kita? Apa manfaatnya bila Rasul hidup di dalam diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan turunkan musibah kepada mereka, tidaklah Allah turunkan adab kepada mereka, wasa kelompok kaum, wa anta fihim ya Muhammad, dan engkau bersama mereka. Kata ulama, ini ayat maknanya bukan hanya secara jasad tetapi secara ruh. Kalau kita menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul, berarti kita menghidupkan baginda Rasul di dalam hidup kita. Dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, apalagi di zaman Covid yang seperti ini. Kalau kita senantiasa menghidupkan baginda Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita. Oleh sebab itu, kuatkan hubungan kita dengan baginda Rasul, kuatkan ikatan kita dengan baginda Rasul, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam keluarga kita dari yang kecil. Jadi kada usah yang uyuh-uyuh dulu, petahajud pinang ali kada kawa, yang halus-halus dulu. Seperti contohnya, ajari anak cara memotong kuku kayak apa, ajari anak supaya makan kayak sunnah baginda Rasul kayak apa. Ajari keluarga kita kayak apa masuk WC, batis apa, keluar batis apa. Ajari supaya apa? Supaya hidup kita, supaya keluarga kita itu senantiasa diberkahi atau dikunjungi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita menginginkan ta'aluk kita kuat kepada baginda Rasul, yang terpenting lagi kita menguatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya mencintai baginda Rasul? Hukum mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kewajiban kepada kita selaku umatnya. Perlu kita ketahui bahwa seberapapun cinta kita kepada baginda Rasul, sebanyak apapun orang yang cinta kepada baginda Rasul, itu tidak memberikan
Walaupun satu hari kita 1.000.000 kali bersolawat kepada baginda Rasul, itu kadang memberikan manfaat untuk baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mencintai baginda Rasul, kalau kita berselawat kepada baginda Rasul, hubungan kita kuat, manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Apa manfaatnya? Bila kita sudah mencintai baginda Rasul, manfaatnya membawa kita atau mendorong kita untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah kita mengumpati atau mengikuti baginda Rasul, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kita sudah mendapatkan cinta Allah, mencintai Rasul, menimbulkan kita, mendorong kita untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh baginda Rasul. Dan apabila kita sudah melaksanakan apa yang dilaksanakan atau mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, maka kita dijanjikan oleh Allah sesuatu yang besar akan diberikan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah langsung cinta lawan kita. Kalau Allah sudah cinta lawan kita, kita hendak mati husnul khatimah, dikabulkan oleh Allah. Kita hendak bahagia dunia akhirat. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka bahagia dunia akhirat. Kalau kita ada kebutuhan, kalau kita dicintai oleh Allah, maka senantiasa segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kecintaan Allah yang kita dapatkan apabila kita mencintai dan mengikuti baginda Rasul, tetapi di ujung ayat Allah juga mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kuatkan hubungan kita dengan Rasul, jalani sunnah-sunnah baginda Rasul, kuatkan cinta kita kepada baginda Rasul, karena dengan cinta kepada baginda Rasul kita akan dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan cinta dan mengikuti itu pula kita akan menjadi ringan dan tidak lagi kita bermalas-malasan ketika mendengarkan panggilan-panggilan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini kada sadar, kadang-kadang kita ini sombong lawan Allah. Namun kita tuh nah, bila ada rasa pengoler hendak beribadah, ingat siapa yang memberi kita di umur. Bila kita ini rasa malas beribadah, ingat-ingat siapa yang memberi kita kehidupan. Bila kita ini kada tapi hendak bersedekah, ingat-ingat siapa yang memberikan kita rezeki. Maka apa, Bu? Bila kita tuh nah hendak awet rezeki kita, hendak awet pangkat jabatan kita, maka gunakanlah pemberian Allah, sadari pemberian Allah dan alurkan kepada sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah awet jabatan kita, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di zaman Bani Israel, zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada salah seorang keluarga kecil yang miskin, hampir sepanjang hidupnya merasakan kemiskinan. Sang istri berkata kepada sang suaminya di zaman Nabi Allah Musa, wahai abah, tohok sudah kita nih hidup susah, tohok kita nih hidup miskin, minta penglawin Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa berpander lawan Allah, minta supaya kita disugihakan. Ujar nang bini nih, ujar nang laki, ujur tua lawas sudah kita nih susah. Akhirnya apa? Akhirnya datang kepada Nabi Musa yang bergerak kalimullah, orang yang dapat berbicara langsung dengan Allah. Ya Musa, tolong bang, mintakan lawan Allah, tolong bang, mohonkan lawan Allah, doakan lawan Allah supaya memberikan rezeki yang melimpah kepada kami. Kami ini tohok sudah susah. Ujar Nabi Musa, kena. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa dipinta oleh umatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung berbicara kepada Allah. Ya Allah, fulan bin fulan meminta agar Engkau melimpahkan rezeki kepadanya. Mereka sudah dilanda kemiskinan sejak awal mereka hidup sampai sekarang. Mereka pengen ya Allah merasakan
Kata Allah, wahai Musa, baiklah, aku akan berikan mereka rezeki yang melimpah, tetapi dengan satu syarat. Tetapi dengan satu syarat, kata Allah. Apa ya Rabb? Kata Allah, rezeki yang akan aku berikan kepada mereka hanya aku batasi hanya 1 tahun. Jadi di 1 tahun aja orang disugih, pacangan sugih 1 tahun aja. Ujar Nabi Musa, baik ya Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada orang yang meminta, ya fulan, Allah mengabulkan permintaanmu. Kelak engkau akan dikayakan oleh Allah, tetapi Allah memberikan jatah cuma 1 tahun engkau memiliki harta dan kekayaan. Tidak apa-apa, kata si fulan ini. Sudah rasanya hendak benar sugih. Akhirnya Pak, akhirnya nang bini pintar nih, calon penghuni surga nih. Contoh babinian yang solehah lawan laki. Ujar nang bini, bah, kalau yang demikian Allah cuma membatasi atau memberikan jatah 1 tahun untuk kekayaan kita. Kita pintar-pintar menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ayo bah, kita gunakan harta kita untuk membantu orang. Ayo bah, kita membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah. Kita manfaatkan waktu 1 tahun dengan amal, dengan harta kita, supaya apa? Supaya bermanfaat. Nang laki juga, bah, bagus benar tuh ya. Akhirnya Pak, akhirnya apabila ada musafir dibantu, apabila ada orang kelaparan dibantu, apabila ada pembangunan tempat ibadah dibantu semuanya oleh orang berdua ini tadi. Sampai pada akhirnya ada kerasaan, 1 tahun lewat, sudah ada susah-susahnya. Padahal Allah pada 1 tahun aja jatahnya. Nabi Musa ini heran juga. Kenapa? Kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menghadap lagi kepada Allah. Ya Rabb, engkau telah mengatakan bahwa engkau membatasi kekayaan fulan bin fulan ini cuma 1 tahun. Tetapi ini sudah berlalu 1 tahun ya Rabb. Tetapi yang masih dalam keadaan kaya, berharta dan memiliki kemegahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, sesungguhnya aku telah membukakan 1 pintu rezeki untuknya, tetapi ia membukakan berbagai macam pintu-pintu rezeki untuk hamba-Ku yang lain. Jadi Allah berikan 1, tapi nya pintar dibukakannya pintu-pintu rezeki menolong orang banyak. Akhirnya Pak, aku malu kata Allah kalau ada hamba-Ku yang lebih dermawan daripada aku. Oleh sebab itu aku biarkan hartanya semuanya untuk ia miliki dan kadang dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Pak, akhirnya sugih bertatarusan. Berkata Pak, berkat ia menggunakan rezeki pemberian Allah dengan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila kita diberikan rezeki kepada Allah, karena makna daripada syukur yang sebenarnya adalah tatkala kita diberikan rezeki oleh Allah, kita gunakan untuk sesuatu yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang sebenar-benarnya. Kita ini kadang lalai. Kenapa? Lalai. Kita ini cuma ingat lawan yang diberi Allah. Allah beri kita pangkat, Allah beri kita harta, Allah beri kita mobil, Allah beri kita istri. Yang kita ingat itu pemberian Allah, tetapi jarang mengingat lawan yang memberi. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Ingat lawan yang diberi, tapi lupa lawan yang memberi. Salah kita ini. Kalau kita hendak dilanggengakan Allah rezeki, kalau kita hendak diluaskan Allah rezeki, kalau kita hendak dilimpahkan senantiasa dan dipertahankan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintar-pintar kita menggunakannya. Ingat lawan yang memberi rezekinya. Jangan cuma hanya sibuk menikmati apa yang diberikan Allah, tetapi lupa dengan sang pemberi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Nih, supaya apa? Supaya kita senantiasa bersyukur. Ingat yang diberi Allah, ingat lawan yang memberi. Oh, Allah yang memberi aku, Allah meminta aku untuk beribadah. Ibadahnya kadang-kadang Allah kasih kita seorang. Kita ini kenapa disuruh beribadah? Karena kita ini kadang selamanya hidup di dunia ini. Ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam akhirat. Yang kita butuhkan bukan hanya sekedar harta, tetapi amal ibadah yang kita butuhkan.
Ingatkah kita tentang salah seorang Imam Tirmidzi? Beliau ini orang yang hafal ribuan hadis, amal ibadahnya tahajudnya luar biasa. Apabila membaca Al-Quran menangis, bertahajud menangis, bila berzikir menangis, sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan sampai kadang-kadang melihat sidin mata sidin. Karena apa? Karena kebanyakan menangis. Ditakuni orang, wahai imam, kenapa pian beribadah sampai nangka kayak ini? Sampai kadang-kadang melihat gara-gara kebanyakan keluar baju mata. Ujar sidin, aku takutan. Kenapa menangis? Karena aku takutan. Takutannya apa? Takutan kalau meninggal kan ada cukup sanggup gasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Imam Tirmidzi yang hafal ribuan hadis, yang hafal daripada ribuan ayat-ayat atau ayat suci Al-Quran, mereka masih merasa kurang dengan amal ibadah mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan hanya para tabi'in, para sahabat pun, 10 sahabat Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali dan Umar, mereka yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, tetapi mereka tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sibuk dengan pekerjaan? Apa kita hanya sibuk dengan pangkat dan jabatan kita, lalu melalaikan Allah yang memberikan semuanya? Bukan hanya para sahabat Rasulullah SAW. Di dalam riwayat ketika Sayyidah Aisyah tidur selepas Isya, beliau melihat baginda Rasul salat. Tatkala terbangun di waktu malam, Sayyidah Aisyah melihat baginda Rasul masih salat. Tidur lagi Sayyidah Aisyah, tatkala terbangun Sayyidah Aisyah melihat lagi baginda Rasul masih dalam keadaan salat. Sampai-sampai beberapa kali terbangun melihat baginda Rasul masih salat. Akhirnya Sayyidah Aisyah mendatangi baginda Rasul, ya Rasulullah, kenapa pian sampai ke ini beribadah? Pian ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, liyaghfira lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Pian ini sudah dijamin diampuni dosa oleh Allah. Dosa yang dahulu, sekarang dan yang akan datang diampuni, dijamin masuk surga. Kenapa pian sampai beribadah sampai ke kayak ini? Apa ujar baginda Rasul? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu baginda Rasul SAW yang sudah jelas-jelas dimasukkan atau diampuni oleh Allah, itu tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita yang awam, kita yang miskin dengan ibadah, maka senantiasa ingat kepada Sang Pemberi daripada apa yang telah diberikan kepada kita. Jangan hanya ingat dengan apa yang diberi, tetapi ingatlah kepada Sang Pemberi. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Allah angkat penyakit-penyakit kita. Allah angkat bala dan musibah. Allahumma afina wa tubina wa afadna wa farikana wa muslimin. Allahumma afina wa yawm jami'an sarwa masaibid dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salah islam wal muslimin. Allahumma arfa wa asrif anna wa lil muslimin al-adha wal qahta wal bala wal korona wal balwa wa jami'an wa infitan wal mihan wal amrad wal asqam wa syadaid wa dhulmi wal jahri wa dhara minha wa ma batan wa fa'imna ma'ana saratagin wal bagin wal hasidin wal mu'tadin min qaribin aw ba'idin bima syi'ta ajilan ghayra ajilin fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi wajma'na alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada dikirim orang.